Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, suara saya bisa terdengar ya. Oke, dalam pertemuan hari ini, kita kemarin sudah membahas tentang pendahuluan dan kita juga sudah membahas RPS, rancangan tiap kali semester. Dan sekarang ini adalah membahas tentang pengertian dari etika. Nah, sebenarnya kalau etika ini ada beberapa hal yang banyak untuk deskripsi. Tapi ada juga yang kita menurut kata Yunani atau berhubung dengan etos yang bisanya berarti adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini biasa kita sebut dengan kebiasaan kita gitu kan ya, teman-teman semuanya ya. Nah, etika di sini juga berasal dengan filsafat dari moral yang berarti dengan ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas juga. Gitu. Ada juga yang menurut Nietzsche, jadi ada beberapa hal yang menurut Nietzsche itu adalah sebagai niche. Nah, itu menurut adalah sebagai ilmu untuk menghimbau orang untuk memiliki moralitas, bukan berarti moralitas dari hambanya. Jadi moralitas Tuhan juga berarti dengan moralitas hambanya. Bagaimana kalau menurut Kant? Ini juga berbeda lagi teman-teman. Jadi etika itu berusaha untuk menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Di mana itu adalah maksudnya itu manusia itu bertindak secara bebas dan bertanggung jawab khususnya ya. Nah, kemudian menurut dari Kant ini juga itu kebebasan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonom moral yang merupakan sebuah prinsip utama moralitas termasuk pada etika-etika bisnis ataupun etika engineering. Biasanya kebiasaan itu bisa dibuat atau bisa disebut dengan norma. Yang biasa teman-teman mendengar itu ya untuk norma. Norma itu apa gitu ya? Norma itu ada dua, dibagi adalah norma khusus dan norma umum. Apa bedanya antara norma khusus dan norma umum? Itu bisa berarti adalah norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan yang khusus. Salah satu contoh itu kalau dalam aturan-aturan olahraga. Aturan olahraga itu lebih khusus dari sebuah sekolah. Itu bisa juga itu yang dimaksud dengan norma khusus. Nah, bisa juga yang berarti adalah norma umum. Norma umum itu salah satu adalah bersifat umum dan universal. Ada 3 yaitu berdasarkan norma sopan santun, kemudian norma hukum, serta norma moral. Teori etika itu terbagi menjadi 2, itu adalah teori deontologi, dan yang kedua itu adalah teori teleologi. Apa yang dimaksud dengan teori teleologi itu? Itu adalah yang pertama adalah etika berdasarkan deontologi. Deon berarti kata adalah kewajiban. Terus kemudian penekanan pada kewajiban manusia adalah bertindak secara baik. Jadi dengan ada istilah adalah suatu tindakan itu baik dinilai berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri, bukan pada akibat atau tujuan dari tindakan itu. Tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasar kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat tindakan itu tersebut. Menekankan motivasi kemauan baik dari pelaku ataupun tidak. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya.
Untuk 3 prinsip supaya tindakan itu mempunyai nilai moral adalah yang pertama, itu apa teman-teman? Jadi yang pertama adalah tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah tidak tergantung pada tercapai tujuan dari tindakan itu, melainkan bergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Juga yang terakhir adalah dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Etika teleologi itu apa gitu? Jadi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Jadi secara umum suatu etika adalah mengenai norma dan moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia untuk mengambil keputusan secara etis. Etika secara umum itu adalah sebagai ilmu atau filsafat moral yang disebut dengan etika teoritis. Etika khusus itu mengenai prinsip-prinsipnya adalah penerapan prinsip atau norma-norma moral dasar dalam kehidupan, khususnya dalam perilaku dan kehidupan manusia dalam kehidupan dan kegiatan yang khusus. Etika khusus memberi aturan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam kehidupan dan kegiatan khusus. Jadi bisa diterapkan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Salah satunya itu adalah dalam bidang bisnis, terus dalam bidang otonomi, moral, dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Beberapa prinsip dari etika tersebut itu adalah berdasarkan otonomi, kejujuran, dan keadilan, sehingga saling menguntungkan. Prinsip otonomi adalah sikap di mana kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri. Jadi, prinsip kejujuran itu juga ada di teman-teman. Selain menjadi etika engineering, etika bisnis itu sebenarnya hampir sama untuk prinsip-prinsip tersebut. Karena yang pertama adalah prinsip otonomi, itu adalah kesadaran dari teman-teman semuanya. Dan yang kedua adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran inilah yang agak susah ya teman-teman semuanya. Karena hal pertama adalah kejujuran. Kejujuran pada diri sendiri, kejujuran bagi orang lain, dan kejujuran bagi kebersamaan. Bisa juga kalau pas waktu bekerja, dalam keadaan tertentu, kalau jujur nanti saya salah. Atau kalau jujur nanti saya tidak bisa mengenai untuk hubungan kerja ataupun putus dari hubungan kerja. Tapi lebih halnya itu adalah jujur itu lebih baik walaupun itu adalah kenyataannya pahit. Karena jujur itu adalah sangat susah, apalagi di zaman sekarang ini. Menemukan orang jujur hampir sangat susah untuk 1:1000. Itulah adalah prinsip kejujuran yang paling utama. Kejujuran dalam memenuhi syarat perjanjian, kejujuran dalam penawaran barang, jasa, serta kejujuran dalam hal pribadi untuk hubungan kerja internal, untuk hubungan eksternal, dan sebagainya itu sangat penting sekali. Gitu. Kemudian prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Jangan sampai untuk setiap orang itu berbeda untuk haknya. Dan baik dalam relasi eksternal maupun internal. Paham tradisional itu sama dengan paham untuk keadilan. Jadi keadilan legal itu menyangkut hubungan antara individu dan juga membara. Jadi hubungan vertikal itu sangat terpengaruh. Untuk dasar-dasar moral, itu semua orang mempunyai harkat dan martabat yang sama, serta semua warga negara itu berstatus untuk kedudukan yang sama. Prinsip dasar dari konsekuensi legal ataupun moral itu ada 4. Jadi perlindungan hukum yang sama, tidak ada yang diperlakukan istimewa oleh hukum dan negara. Terus yang kedua adalah produk hukum tidak boleh demi kepentingan orang ataupun kelompok tertentu. Ketaatan yang sama dari semua warga itu adalah keadilan yang perlu dilegalkan.
Jadi hal utama adalah positif dalam bisnis dan positif dalam perusahaan yang akan digunakan. Jadi dalam bisnis itu adalah negara bersikap netral dalam memperlakukan semua perilaku ekonomi. Kalau dalam perusahaan itu pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan yang sama sesuai peraturan hukum yang berlaku. Gitu. Kemudian untuk keadilan komutatif. Komutatif itu adalah mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yang lain. Antara hubungan horizontal, jadi hubungan vertikal adalah keadilan yang legal, terus kemudian hubungan vertikal itu adalah keadilan komutatif. Jadi relasi bisnis harus setara dengan interaksi sosial antara warga yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada yang dirugikan. Jadi untuk keadilan ekonomi itu yang berarti adalah distributif, distribusi ekonomi yang merata yang dianggap adil oleh semua warga negara. Jadi keadilan distributif tidak mengakui prinsip yang sama rata dalam pembagian kekayaan ekonomi. Juga pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan haknya masing-masing. Prinsip saling menguntungkan adalah bisnis yang dijalankan sedemikian rupa agar semua pihak menikmati keuntungannya. Salah satu hal adalah integrasi moral, tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis. Jadi begitu. Istilahnya hal yang paling penting adalah untuk pendahuluan kali ini adalah dari pendahuluan dari pengertian dari etika, kemudian apa hubungan etika dengan internal hukum, dan apa hubungan perilaku kita. Jadi itu yang hal-hal yang penting pokok yang teman-teman harus ketahui untuk sekarang ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang etika dalam hal hubungan kerja gitu. Baik, sekiranya begitu, mohon maaf untuk ada yang kata-kata yang mungkin saya ada yang salah bagi teman-teman semuanya, dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.